Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang apakah kita memanen sawit di usia 30-an bulan. Di dalam waktu setelah panen perdana di 30 bulan, apakah kita bisa merawat sawit kita itu dengan tanpa mengeluarkan modal lagi? Nah, jawabannya saya bilang bisa, tetapi dengan beberapa syarat. Nah, saya kalkulasikan dulu pengeluaran sawit di tempat saya. Kebetulan di perkebunan saya ini luasnya tidak nyampe 1 hektar. Dia cuma sekitaran di 8.000 berapa, 8.500 mili kubik. Nah, jadi tidak sampai 1 hektar. Nah, ini saya tanam sekitar 100 pokok. Nah, itu pun seharusnya 110 atau 120 15 bisa, karena ada beberapa pohon kelapa yang masih produktif. Jadi saya tanemin 100 pokok. Sebenarnya emang bukan kendala itu aja, karena kemarin saya beli bibitnya itu cuma 200, jadi saya kalkulasikan di 2 tempat ya. Karena masih pemula, modal pun kemarin bibit aja 40 kali 200 sudah 8 juta. Nah, jadi ya sebisanya dulu. Nanti setelah panen itu udah untung, baru kita membuka lahan beli bibit lagi. Nah, kita kembali ke masalah apakah bisa tanpa mengeluarkan uang setelah panen perdana. Jawabannya bisa, karena saya waktu panen perdana itu bukan perdana sih, waktu pengambilan panen yang pertama itu udah 2 bulan yang lalu. Nah, tapi yang saya rasakan memang udah 60% udah saya bisa ambil tuh di bulan ini. Di 30 bulan ini aja pertama saya mendapatkan sekitar 260 atau 250 kilo. Nah, dengan keadaan sekitar ya 60 batangan yang bisa diambil. 200, kita anggap aja 250 kilo dikalikan 1,8. Nah, berapa? 400 sekian ya. Nah, 1 bulan itu 2 kali panen. Oke, jadi kita anggap aja 900.000. Nah, penghasilannya sebulan 900.000. Sedangkan pupuk yang harus saya gunakan per 4 bulan adalah 1 Ponska, 1 urea itu 1 karung. Nah, Festipos itu 1 karung. Dan KCL itu sekitar 60-70 kilo. Urea itu 1 karungnya cuma 340-an. Berarti 1 kali panen di bulan ini saya udah bisa beli 1 pupuk. Oke. Yang kedua, Festipos. Festipos kita bisa membeli dengan harga 220, itu bisa kita beli di panen berikutnya. Nah, KCL itu di sekitaran 390 Nah, kita bisa membeli KCL itu di bulan berikutnya. Nah, contoh bulan berikutnya kita fullkan di 2 kali panen dengan modal 900.000.
Nah, kita bisa membeli KCL lebih dari 60 atau 70 kilo. Nah, itu berarti kita sudah menggunakan uang selama 2 bulan panen. Sedangkan pemupukan kita masih 2 bulan lagi. Nah, itu sisa 2 bulan itu bisa kita untuk beli racun rumput dan membelikan dolomit. Dolomit kan cuma sekitar 1 kilo. Kalau masih kecil segini saya aplikasikan setahun masih 1 kilo. Itu pun bisa kita belikan nanti ya. Gambarannya cuma seperti itu. Kalau mau menyisihkan boron, nah itu bisa juga ya. Boron yang kiloan aja itu ada yang harga 30.000 atau 35.000. Nah, itu kita bisa nyicil 2 kilo atau sekilo dalam waktu sebulan. Itu bisa, sangatlah bisa. Jadi itulah gambarannya. Untungnya pun untung sedikit, masih ada untung sedikit. Nah, itu dengan catatan kita memanen sendiri ya. Kita panen sendiri, kita angsir sendiri. Karena ya masih dapat 200 lebih kilo, 300 kilo itu ya enggak begitu itulah kalau kita suruh panen orang. Nah, kecuali kalau udah dapat 500 kilo 600 kilo baru kita suruh panen orang nanti, ataupun suruh langsir orang gitu kalau kita hobi memanen ya. Itulah gambarannya. Walaupun memang tidak real pendapatan setiap perpanenannya, tapi dalam waktu 2 bulan ini saya itu hasil panennya itu lebih terus, tidak ada yang kurang. Dari 190 kilo nah, bisa habis itu 220 kilo 240 kilo, yang kemarin 200 berapa 270 kilo kalau nggak salah. Dengan keadaan sawit saya pun tidak begitu bagus. Yang bagus-bagus, yang susulan ada beberapa yang masih saya kastrasi bawahnya karena buahnya tidak sesuai eksperimen atau masih kecil, busuk gitu, gagal pembentukan brondol ya karena efek semut ya. Seperti itulah gambarannya. Jadi jangan takut untuk memanen di usia 30 bulan walaupun dengan pokok yang sedikit ya. Ini aja gambaran yang 100 batang, apalagi yang gambaran yang menanam 200, 300, 400 batang ya. Ini 200 batang dengan 2 tempat 100 batang 100 batang, jadi gampang untuk membuat kalkulasi ke depannya. Kalau per hektar, apalagi per hektar 130 pokok dengan lokasi tanah yang semuanya tidak ada gangguan pohon apapun, sudah lapang, saya yakin di 30 bulan itu 70%, 80% udah bisa panen ya. Itulah gambarannya, gambaran dengan yang real, tidak mengada-ngada, dengan keadaan sawit di harga 1.800 diambil. Kalau sawit yang besar sekarang 2.000 ya di pengepul. Nah, sawit saya diambil 1.800, cuma beda 200 perak karena masih banyak yang di bawah 5 kilo, tapi ya ada juga yang di bawah, yang di atas 7 kiloan. Nah, makanya kemarin saya paksakan
ya saya buangin lagi buah-buah yang memang 3 kiloan, karena pun banyak yang busuk, banyak yang tidak bisa saya panen. Jadi kemarin banyak yang saya buang, ada sekitar 20-an batangan tuh saya kastrasi 2 keliling, dimulai dari nol lagi. Ya itu bisa dengan sekitar 4 bulan lagi lah. Dan dengan keadaan itu pun saya yakin dengan kemunculan buah-buah yang semakin besar, itu nanti semakin bulannya akan semakin hasilnya akan semakin besar ya. Jadi segitu penjelasan dari saya, semoga bisa menginspirasi para petani sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit Indonesia, mantap.